Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya seperti biasa di perkuliahan Matematika Optimasi. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11, di mana pada pertemuan ke-11 ini kita akan memperdalam tentang metode simplex. Setelah pada sebelumnya, pada pertemuan ke-10 kemarin kita telah mempelajari pengantar dari metode simplexnya. Nah, ini adalah materi lanjutannya dari pertemuan ke-10. Pada pertemuan 11 ini kita akan menentukan solusi optimum menggunakan algoritma metode simplex untuk permasalahan program linear, baik kasus maksimum maupun kasus minimum. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan Anda bagi yang belum subscribe supaya subscribe dulu, kemudian like dan tekan lonceng supaya Anda mendapatkan manfaat yang banyak dari channel saya ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan mulai dengan metode simplex ini. Kita akan pelajari dulu tentang algoritma simplex. Jadi algoritma simplex itu merupakan urutan langkah-langkah untuk pencarian solusi terbaik dengan diawali penyelesaian dasar visible, terus bergerak menuju penyelesaian dasar visible yang optimum dengan sejumlah iterasi berhingga. Adapun sifat algoritma, yang pertama hanya bergerak menuju titik ekstrim yang mempunyai nilai lebih baik atau nilainya sama. Yang kedua, jika menemukan titik yang optimum maka iterasi akan berhenti. Yang ketiga, algoritma dapat mendeteksi ketika terjadi solusi invisible, solusi tak terbatas atau solusi berganda. Yang keempat, algoritma ini dapat diterapkan dengan mudah di komputer. Adapun algoritma simplex ini kita bisa bagi dua, algoritma untuk kasus maksimum maupun algoritma untuk kasus minimum. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di depan kita ini adalah flowchart dari algoritma simplex untuk memaksimumkan. Nah, ini diawali dengan sebuah permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dibuat dulu ya modelnya ya. Kemudian ubah model ke bentuk standar dengan menambahkan variabel slack, surplus, dan atau artifisial. Kemudian tambahkan koefisien dari variabel-variabel ini dalam fungsi objektif. Setelah itu, kemudian susun tabel simplex awal. Setelah disusun tabel simplex awal, kemudian kita hitung nilai Z dan selisih ya antara CZ min ZJ. CJ min ZJ. Nah, di sini di algoritma ini saya gunakan C dikurangi Z ya. Terkadang di buku lain dibalik, Z dikurangi C, tapi itu tidak masalah asal kita nanti teliti di bagian validator ini. Kemudian setelah itu kita lihat ya keputusannya bagaimana. Kita lihat di sini pada tahapan uji keoptimalan. Apakah masih ada CJ min ZJ yang positif? Nah, jika tidak ada, maka solusi sudah optimal. Oleh karena itu, selesai di sini ya. Akan tetapi, kalau misalkan masih ada yang positif, nah ini langkah berikutnya, ini iterasi berikutnya gitu ya. Pilihlah kolom kunci dengan nilai CJ min ZJ yang paling besar. Nah ini kan masih ada yang positif, jadi positifnya itu dipilih yang paling besar gitu ya. Kemudian berikutnya, pilihlah baris kunci dengan rasio yang paling kecil. Syaratnya itu bilangan ya, pembaginya itu harus mutlak positif, tidak boleh 0 apalagi negatif. Kemudian jika semua nilai
Aij-nya bernilai 0, maka solusi adalah tak terbatas dan hentikan algoritma. Jadi jika ditemukan semua nilai A itu pada suatu kolom tersebut nilainya 0 semua, maka itu udah tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu hentikan saja karena solusinya tidak terbatas nantinya. Nah, jika ada nilainya yang positif, maka lanjutkan untuk menentukan elemen pivot. Setelah ditentukan elemen pivotnya, maka dilakukan operasi baris elementer ya. Dipertukarkan angka-angka tersebut ya. Nah, ini diusahakan elemen pivotnya bernilai 1 supaya lebih mudah menghitungnya ya. Kemudian setelah itu dicek lagi, dihitung lagi nilai ZJ dan CJ min ZJ-nya. Nah, kembali lagi ke uji keoptimalan ya. Nanti looping di sini ya. Kalau misalkan masih ada yang positif, maka lakukan lagi iterasi berikutnya. Kalau misalkan sudah tidak ada yang positif, maka selesai. Itu sudah optimal. Oke, begitu ya. Ini adalah alur diagram dari algoritma simplex untuk memaksimumkan. Terus bagaimana untuk yang meminimumkan? Untuk yang meminimumkan ini sama. Cuman bedanya ada pada uji keoptimalan ini. Ya, pada diagram keputusan ini. Kalau tadi pada kasus memaksimumkan itu ditanyakan apakah masih ada yang positif. Nah, sekarang kebalik. Untuk kasus yang meminimumkan itu ditanyakannya apakah masih ada CJ min ZJ yang negatif. Jadi kebalikannya dari yang maksimum itu di sini gitu ya, selebihnya sama. Oke ya. Baik, itu ya. Nah, ini saya akan jelaskan dari algoritma yang memaksimumkan dulu ya. Untuk langkah 1 itu merumuskan model matematika. Jadi nanti rumuskan permasalahan ke dalam model matematika program linear. Jika kasusnya meminimumkan, maka nanti bentuk ke dalam memaksimumkan. Jadi ini adalah bentuk setara. Meminimumkan Z itu setara dengan memaksimumkan negatif Z-nya. Jadi nanti boleh diubah dulu ke bentuk maksimum. Kemudian pastikan setiap pembatas BI dalam keadaan non-negatif. Jika kedapatan negatif, maka kalikan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga harus mengubah arah pertidaksamaannya. Kemudian pastikan bentuk model program linear sudah dalam bentuk standar. Aturan konversi nanti dapat dilihat pada slide sebelumnya ya. Konversi program linear bentuk umum menjadi bentuk standar. Nah, ini ada pada aturannya sudah saya jelaskan di pertemuan pekan kemarin, di pertemuan 10 ya. Kemudian langkah kedua, ini kita akan membuat tabel simplex ya, untuk solusi awal. Jadi ini sudah saya jelaskan di pertemuan 10 kemarin ya. Nah, ini susunannya ini kalau di versi saya ini koefisien variabel dasar, kemudian variabel dasar ini berisi basis ya. Nah, kemudian nilai variabel dasarnya, kemudian yang paling atas ini adalah koefisien dari fungsi objektifnya. Nah, di sini ini adalah koefisien dari persamaan linearnya ya. Nah, ini misalkan fungsi objektifnya seperti ini, nanti nilai-nilai koefisien ini dipindah ke paling atas tabel. Kemudian untuk yang persamaan linearnya, sistem persamaan linearnya ini nanti koefisien sama constraint ini dimasukkan ke dalam matrik, ke dalam tabelnya ya. Ini untuk yang sistem untuk yang persamaan dengan beserta variabelnya diletakkan di sini ya. Kemudian untuk B1, B2, B3, BM diletakkan di sini ya. Kemudian untuk slack dan surplus ini untuk yang tabel awal dia berafiliasi dengan matrik identitas. Karena dia sebagai variabel dasar dulu pada saat tabel awal ini. Kemudian ini adalah basisnya, variabel dasarnya, sementara untuk awalan ini slack ya, dan atau surplus. Nah, kemudian di bawah ini adalah ZJ ya. ZJ ini perkalian dari
nilai variabelnya dengan nilai koefisiennya ini. Gitu. Kemudian yang paling bawah ini digunakan ya nilai CJ min ZJ untuk uji keoptimalan apakah sudah optimal atau dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini diletakkan paling bawah ya. Nah, baik, kita coba saja ya, kita lanjutkan. Nah, setelah terbentuk tabel awal, nanti tentukan matrik basis yaitu B besar yang merupakan matrik identitas karena solusi dasar visible dinyatakan dalam B sama dengan I. Variabel yang korespondensi dengan kolom matrik identitas disebut variabel dasar dan sisanya disebut variabel non-dasar. Nah, matrik identitas merupakan koefisien variabel slack atau surplus yang ditambahkan. Kemudian baris pertama pada tabel awal simplex menunjukkan koefisien CJ variabel dalam fungsi tujuan. Nilai ini mewakili biaya atau laba per unit yang terkait dengan variabel dalam fungsi tujuan dan ini digunakan untuk menentukan variabel yang akan dimasukkan ke dalam matrik basis. Kemudian kolom CB ini koefisien dari basisnya ini mencantumkan koefisien variabel dasar saat ini dalam fungsi tujuan. Nilai ini digunakan untuk menghitung nilai Z ketika satu unit variabel apapun dimasukkan ke dalam solusi. Nah, kolom XB ini mewakili nilai-nilai variabel dasar dalam solusi dasar saat ini. Kemudian angka ini AIJ ini di kolom bawah setiap variabel disebut substitusi atau pertukaran koefisien. Karena ini mewakili tingkat di mana sumber daya ke I ya, dikonsumsi oleh setiap unit dari suatu kegiatan. Itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian nilai ZJ ini mewakili jumlah penurunan nilai fungsi tujuan J. Atau bisa pula peningkatan ya jika satu unit variabel yang diberikan ditambahkan ke solusi baru. Adapun nilai dalam CJ min ZJ ya ini baris yang mewakili jumlah bersih kenaikan atau penurunan. Dalam fungsi tujuan yang akan terjadi ketika satu unit variabel yang diwakili oleh kolom dimasukkan ke dalam solusi. Jadi di sini CJ min ZJ itu adalah diibaratkan laba bersih. CJ sendiri adalah laba per biaya unit yang masuk. Sedangkan ZJ itu total laba per biaya keluar. Nah, nanti ZJ ini adalah koefisien variabel dasar kolom dikali koefisien pertukaran kolom J. Nah, adapun di sini arti atau maksud dari CJ min ZJ ini dalam algoritma itu tujuannya untuk menggerakkan solusi dasar yang satu ke yang lain. Ya, untuk menggerakkan solusi dasar ke solusi yang lain gitu ya dengan cara berikut. Yang pertama dia meningkatkan nilai variabel non-dasar. Kemudian yang kedua menjaga nilai variabel non-dasar lainnya supaya 0. Kemudian yang ketiga itu menyesuaikan nilai variabel dasar supaya memenuhi nilai kendala. Nah, itu ya jadi tujuan atau maksud dari CJ min ZJ. Kemudian pada langkah ketiga kita akan uji keoptimalannya. Jadi di sini kita hitung nilai CJ min ZJ untuk semua variabel non basis. Untuk mendapatkan nilai dari ZJ, kalikan setiap elemen di bawah kolom variabel ya kolom AJ dari matrik koefisien tersebut dengan elemen yang sesuai dalam kolom CB. Nanti diperiksa nilai CJ min ZJ ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama ya, kalau ditemukan semua CJ min ZJ semuanya kurang dari atau sama dengan 0 ya. Maka solusi dasar visible adalah optimal. Ingat, ini kalau kasus memaksimumkan ya. Kalau semuanya ditemukan, ya kalau tidak ada yang bernilai positif lagi itu ya, artiannya gitu ya. Misalkan semuanya tidak ada yang positif lagi, maka solusi dasar visible adalah optimal. Yang kedua,
jika setidaknya satu kolom dari matrik koefisien yaitu AK yang CKZK-nya positif dan semua elemen lainnya negatif, ya, yaitu AIK-nya kurang dari 0, maka terdapat solusi tak terbatas untuk masalah yang diberikan. Jadi kalau menemuin seperti ini, percuma dilanjutkan ke iterasi berikutnya karena tidak akan pernah berhenti. Jadi hentikan saja dengan paksa gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika setidaknya satu CJ min ZJ itu positif dan masing-masing kolom ini memiliki setidaknya satu elemen positif untuk beberapa baris, maka ini menunjukkan bahwa kemungkinan bisa terjadi peningkatan nilai fungsi tujuan Z. Nah, jadi kalau minima ditemukan ya pada kolom variabel, pada suatu kolom itu ada CJ min ZZ-nya positif, dan masing-masing kolom ini minimal ada satu yang positif, jadi masih bisa dilakukan perhitungan ya. Dalam arti maksudnya masih bisa dilakukan improve, peningkatan ya, peningkatan pada nilai objektifnya. Nah, ini ada tiga kemungkinan dari nilai CZ min ZJ gitu. Baik, kita lanjutkan lagi pada langkah berikutnya. Nah, untuk langkah 4, ini menentukan variabel yang masuk sebagai basis. Apa kriterianya ya? Ingat ini untuk memaksimumkan ya. Jadi dari kasus yang ketiga tadi ya, nah yang ketiga ini ya, kalau misalkan masih bisa dilakukan peningkatan, jadi nanti bagaimana cara memilih variabel yang masuk sebagai basis? Maka pilihlah di antara bilangan positif tersebut yang paling besar. Ya, di sini dikatakan maksimum yang paling besar di antara yang positif tadi. Nah, kemudian kolom yang akan dimasukkan sebagai kolom kunci atau pivot. Nah, di sini nanti akan jelas kelihatan kolom mana. Jadi, misalkan ditemukan nilai ini yang paling besar. Nah, di tempat kolom paling besar itulah variabelnya yang sebagai kolom kunci. Nah, jelas variabel seperti itu menunjukkan terbesar per unit perbaikan dalam solusi saat ini. Jadi tempat kolom itu berada ya, tempat variabel di kolom itu berada nanti akan masuk sebagai variabel basis. Menggantikan variabel basis ya yang nanti ada sebelumnya gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi langkah berikutnya. Kemudian pada langkah kelima, uji kelayakan ya variabel yang meninggalkan basisnya nanti ya. Setelah mengidentifikasi variabel menjadi variabel dasar, variabel yang akan keluar dari himpunan variabel dasar yang ada, maksudnya variabel yang ada di basis nih ya. Nah, untuk ini setiap angka dalam kolom XB yaitu nilai BI dibagi dengan angka yang sesuai tetapi positif. Di kolom kunci dan baris dipilih dengan rasio ini non negatif dan minimum. Jadi syaratnya nanti untuk menentukan variabel mana yang harus keluar ini ditentukan dari rasio. Rasio itu adalah nilai ya XB dibagi dengan angka AIJ-nya gitu ya. Angka pada setiap kolomnya gitu. Nanti syarat rasio yang dipilih adalah dia harus non negatif. Dan misalkan ada lebih dari non negatif, maka pilih yang paling kecil ya, yang minimum. Kalau misalkan rasionya itu negatif atau 0, maka dia jangan dipilih, nggak usah dihitung, diabaikan saja. Nah, jadi rasio ini membatasi jumlah unit variabel masuk yang dapat diperoleh dari pertukaran. Nah, nanti perlu dicatat bahwa pembagian dengan elemen negatif atau 0 dalam kolom kunci tidak diperbolehkan. Ya. Nah, diabaikan saja ini ya. Jangan dipilih sebagai baris kunci. Kemudian baris terpilih disebut baris kunci atau pivot dan mewakili variabel yang akan meninggalkan solusi.
Elemen yang terletak pada perpotongan baris kunci dan kolom kunci dari tabel simplex disebut elemen kunci atau pivot. Oke, kita lanjutkan lagi ke langkah berikutnya. Pada langkah 6, kita akan mencoba menemukan solusi baru. Yang pertama, jika elemen kuncinya adalah 1, maka barisnya tetap sama dalam tabel simplex baru. Nah, jika elemen kuncinya tidak 1, maka bagi setiap elemen dalam baris kunci ya, termasuk elemen di XB yang dinilai dari variabel dasar oleh elemen kunci untuk menemukan nilai baru untuk baris itu. Jadi di sini kalau nilainya belum 1, misalkan nilainya 3, nanti dibagi semua dengan 3 di baris kunci tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai baru dari elemen di baris yang tersisa dari tabel simplex baru dapat diperoleh dengan melakukan operasi baris elementer pada semua baris. Sehingga semua elemen kecuali di elemen kunci ya adalah 0. Dengan kata lain, untuk setiap baris selain baris kunci ya, untuk setiap baris selain baris kunci harus dibuat 0. Rumusnya bagaimana? Nah, ini ya. Baris baru itu diperoleh ya, baris lama ditambah atau dikurang dengan koefisien baris lama dikali baris kunci. Nah, ini tambah atau kurang ini tergantung kondisi. Ya, jika kondisinya positif maka dikurangi, jika kondisinya negatif maka ditambah gitu ya dengan yang positif. Nah, seperti itu ya, ini langkah ke-6. Kemudian langkah ke-7 itu mengulangi langkah secara iteratif. Jadi kembali ke langkah 3 dan ulangi prosedur sampai semua entry di baris CJ min ZJ itu bernilai negatif atau 0. Nah, ini untuk kasus memaksimumkan. Nah, itu tadi ya, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba pada contoh soal berikut ya. Nah, di depan kita ini ada sebuah contoh soal. Ini saya ambil dari sebuah buku ya. Ini ceritanya kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan persoalan program linear. Di sini tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 plus 4x3. Diterapkan pada batasan berikut. Yang pertama 2x1 plus 3x2 kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian kriteria yang kedua 2x2 plus 5x3 kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian 3x1 plus 2x2 plus 4x3 kurang dari atau sama dengan 15. Di sini x1, x2, x3-nya non negatif. Nah, baik, sebelum kita buat tabel simplexnya, terlebih dulu kita akan normalisasi dulu. Kita ubah ke dalam bentuk norma. Nah, ini ya. Kita akan rumuskan model matematika dalam bentuk norma. Nah, sekarang fungsi objektifnya sudah bertambah 3 variabel karena di sini terdapat slack 1, slack 2, slack 3. Nah, ini bentuk standarnya. Didapat dari mana? Nah, ini yang pertama karena lebih kecil maka ditambahin slack yang pertama. Nah, yang kedua ini juga lebih kecil atau sama dengan berarti ditambahin slack juga. Berarti ini slack kedua. Nah, yang ketiga ini lebih kecil juga maka ditambahin slack. Nah, di sini kita tulis slack yang ketiga atau S3. Kemudian syarat batasnya pun bertambah. Yang tadinya dari bentuk umum ini 3 sekarang jadi bertambah 6. Ditambah S1, S2, S3. Semuanya harus non negatif. Nah, langkah kedua adalah menentukan solusi awal. Kalau membuat tabel simplex awal, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan mengingatkan lagi cara menyimpan angka-angka pada tabel simplex awal ini. Jadi, untuk slack itu dibuat sebagai variabel basis atau variabel dasar dulu. Ya. Nah, nanti dia berada di atas matrik identitas. Nah, kemudian ini angka-angka di sini ini koefisien dari sistem persamaan linearnya.
Kemudian yang paling atas ini juga diambil dari fungsi objektif yang sudah dalam bentuk norma. Jadi di sini 3, 5, 4, 0, 0, 0 disimpan paling atas tabel. Ini harus ngurut sesuai variabel yang berkorespondensi. Nah, kemudian karena di sini variabel dasarnya adalah S1, S2, S3, maka ini kita buat nilainya ya. Di sini kita simpan nilainya seperti ini ya. S1-nya 8, di sini 8 juga. S2-nya 10, di sini 10 juga. S3-nya 15 disimpan di sini. Adapun di sini koefisien variabel dasar kita dapatkan dari sini fungsi objektifnya. Dia S1 itu koefisiennya 0. S2 pun demikian 0, S3 juga 0. Kita simpan di sini sesuai urutannya ya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan nilai ZJ. ZJ itu didapat dari perkalian ini ya. Nah, nilai ZJ-nya ini ya 203 dikalikan ini Z besar. Karena faktor pengaliknya semuanya ini, satu kolom ini 0 semua, berarti kalau 0 kali 2, 0 kali 0, 0 kali 3, nanti dijumlahkan tetap 0. Nah, ini pun terjadi pada kolom yang X2 ini. Kalau dikalikan semuanya 0, pasti yang terjadi 0. Nah, ini memang kondisi pada tabel awal seperti itu. Nilai ZJ-nya semuanya 0, satu baris. Nah, kemudian nilai ZJ min ZJ-nya ini sama dengan nilai CJ. Karena ininya ZJ-nya 0, faktor pengurangnya. Kalau ini yang satu baris ini dikurangi 0, maka harganya pun tetap sama ya. Seperti nilai yang di atas ini. Nah, bagaimana sekarang nilai Z besarnya ini? Nilai optimum sementara, optimum awal. Ini juga sama. Ini didapat dari kolom ini yang paling kiri ya. Kolom CB dikali dengan nilai variabel dasar ini. Berarti 0 kali 8 ditambah 0 kali 10 ditambah 0 kali 15. Hasilnya 0. Nah, untuk sementara tabel awal ini memang seperti itu ya. Belum dilakukan iterasi untuk perbaikan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Nah, ini nilai Z1, Z2, Z3 ini 0 semua. Kemudian C1 min Z1 ini juga sama dengan C karena Z-nya 0. Demikian pula ini Z2-nya 0, Z3-nya 0. Nah, kemudian untuk Z besarnya seperti yang saya jelaskan tadi ini juga nilainya 0. Nah, karena di sini semua nilai CJ min ZJ positif untuk semua J, solusi saat ini tidak optimal atau belum optimal ya. Variabel X2 dipilih untuk dimasuki basis. Kenapa? Karena kita lihat di sini semuanya masih ada yang positif dan positif semua nih. Nah, dengan demikian pilih nilai positif yang terbesar. Maka ini yang kolom yang ada 5 ini. Nah, 5 ini sebagai nilai positif yang terbesar. Nah, kita pilih ini sebagai kolom kunci. Kemudian setelah kita tentukan kolom kunci, kita akan menentukan rasio untuk memilih baris kunci. Rasio ini berarti nilai ini nih, yang nilai variabel dasar dibagi nilai-nilai yang ada pada kolom kunci. Contohnya ini 8 bagi 3. Ini semuanya bisa ya dihitung rasionya karena semuanya positif. Kalau misalkan ada yang negatif atau 0 tuh abaikan, nggak usah dihitung ya, nggak usah dimasukkan dalam rasio. Nah, yang pertama 8 per 3. Yang kedua 10 bagi 2 yaitu 5. Kemudian ini yang baris ketiga 15 bagi 2 yaitu 15 per 2. Setelah itu kita pilih di antara rasio ini yang paling kecil yang mana? 8 per 3 atau 5 atau 15 per 2. Nah, ternyata yang terkecil adalah 8 per 3. Maka kita sorot ini sebagai baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu ada di nilai ini, di 3. Nah, 3 ini sebagai elemen pivot. Gitu ya. Kemudian
Kita coba jelaskan di sini, ini variabel yang akan keluar dari basis ditentukan dengan membagi. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya, caranya menentukan variabel yang masuk sebagai basis. Nah, kemudian langkah 5, caranya menentukan variabel yang meninggalkan basis. Jadi yang masuk sebagai basis itu yang ada di kolom kunci, yang akan meninggalkan basis yang ada di baris kunci. Nah, kita lanjutkan sekarang. Tadi kan 3 itu elemen pivot kan. Nah, ini saya sorotin, saya tulis, saya merahin biar terlihat ini adalah pivot. Nah, nilai pivot ini kan nilainya belum 1 angkanya. Kalau kita menginginkan dia 1, maka ini harus dibagi dengan 3. Nah, perintah barisnya, oh ya, sebelum kita bagi, berarti ini X2 ini sebagai variabel masuk. Nanti dia akan menggantikan S1. Kenapa S1? Karena ini elemen pivotnya ada di baris 1. Ya, nah, gitu. Kemudian ini juga ngikut. 5 ini nilai koefisien dari X2 menggantikan 0 di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 0 diganti dengan 5. Karena ini koefisiennya sudah menyesuaikan. Ini koefisien milik X2 sekarang. Kemudian setelah itu, ini yang elemen pivot ini supaya menjadi 1 kita bagi 3 ya. Jadi baris 1 yang baru itu didapat dari baris 1 yang lama dibagi dengan 3. Hasilnya ya, angka-angka yang ada di sini nih. Jadi 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, 0, dan 0. Jadi kita ganti ini dengan angka yang ada di depan ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita lihat pada kolom kunci ini ada elemen lain yang masih belum 0. Nah, ini bagaimana caranya 2 ini supaya jadi 0? Demikian pula yang 2 di sini supaya jadi 0. Nah, perintah barisnya seperti ini. Baris 2 yang baru itu didapatkan dengan baris 2 yang lama dikurangi 2 kali baris 1 yang baru. Jadi semua baris 2 ini termasuk nilai variabelnya ini, kalau rasio nggak usah dibagi lagi ya. Ini dilakukan operasi baris sesuai rumus yang di sini. Ini nanti 2 dikurangi 2 kalinya dari 1 jadi 0. Ini juga ngikut, 0 dikurangi 2 kalinya dari 2/3. Begitu seterusnya ya. Nah, berarti angka yang terjadi adalah ini nih. 14/3 min 4/3, 0, 5, min 2/3, 1, dan 0. Kita pindahkan ya di satu baris ini. Berarti angkanya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini 2 ini harus jadi 0. Nah, perintah barisnya juga sama dengan baris kedua tadi. Jadi baris 3 yang baru itu didapat dari baris 3 yang lama dikurangi 2 kali baris 1 yang baru. Nah, didapatkan bilangan-bilangan seperti ini nih. Nanti bilangan ini ditaruh di dalam baris ini ya, pada baris ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sudah terbentuk ya identitas ya, ada 100. Nah, sekarang setelah itu kita akan uji ya. Kita akan hitung lagi nilai Z, ZJ, dan CJ min ZJ. Nah, kita hitung dulu nilai Z besar di sini. 5 dikali 8/3 tambah 0 dikali 14/3 tambah 0 kali 29/3. Hasilnya berapa? Kalau ini jelas 0 ya. Berarti kita cuma menghitung 5 kali 8/3 saja. Jadinya adalah 40/3. Kemudian untuk menghitung ZJ ini adalah nilai lama ya, yang dari tabel sebelumnya. Sekarang kita akan ganti. ZJ-nya berarti ikutin yang kolom yang tersorot ini. Berarti kolom yang di sini dikalikan kolom yang ini. Ya. Caranya sama, 5 kali 2/3 tambah 0 kali min 4/3 tambah 0 kali 5/3. Jadi hasilnya di sini adalah 10/3. Demikian pula ya, caranya juga sama, nanti dikali-kalikan antar kolom yang disorot ini. Kita ubah ya nilainya. Nah, ini menjadi 0, yang ini menjadi 5/3. Yang ini menjadi 0,
yang ini menjadi 0 ya. Nah, ini adalah nilai ZJ yang baru. Karena nilai ZJ-nya berubah, maka nilai CJ min ZJ juga berubah. Nah, C dikurangi Z tiap-tiap kolom ya, berarti 3 dikurangi 10/3, kemudian 5 dikurangi 5, ya begitu seterusnya sampai 0 dikurangi 0. Hasilnya seperti yang kita lihat ini. Nah, ini nilai CJ min ZJ-nya udah berubah. Nah, selanjutnya kita lihat uji keoptimalannya. Ini kan kasusnya kasus memaksimumkan. Jadi kita lihat di sini. Oh iya, ini kasus memaksimumkan berarti ini kalau ditemukan masih ada yang positif, berarti dia iterasinya berlanjut. Nah, di sini satu-satunya positif itu 4 ya. Berarti kita pilih 4 sebagai kolom kunci. Nah, setelah ditemukan kolom kunci, kita lanjutkan mencari rasio. Jadi nanti ini, nah ini untuk yang nilainya 0 ini abaikan. Nah, kita hanya menghitung rasio ini ya, baris 2 dan 3, baris 2 dan 3 aja. Berarti ini kosong. Ya, tidak dilakukan hitung. Yang kita lakukan hitung 14/3 bagi 5. Berarti rasionya 14/15. Kemudian 29 dibagi 4, hasilnya 29/12. Nah, di antara rasio ini kita pilih yang paling minimum, yang paling kecil, yaitu ini 14/15 ya. Maka baris yang disorot ini itu merupakan baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci itu dinamakan pivot ya. Nah, ini 5 ini merupakan pivotnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pivot, berarti dari sini jelas siapa variabel yang masuk dan variabel yang keluar. Berarti variabel yang masuk di sini adalah X3 menggantikan S2. Kemudian di sini koefisiennya juga mengikuti. Ini kan koefisien milik X3. Dia datang menggantikan 0. Kemudian setelah itu, nah kita lakukan perhitungan karena ini pivotnya itu belum 1, maka kita bagi 5. Semuanya kita bagi 5, hasilnya 14/15, min 4/15, 0, 1, min 2/15, 1/5, dan 0. Kita simpan di baris kedua ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita lihat dalam satu kolom ini udah 0, berarti nggak usah dilakukan operasi baris. Nah, ini yang belum 0 nih 4. Ini kita lakukan operasi baris ya. Berarti dengan perintah baris seperti ini. Jadi baris 3 yang baru ini nanti diubah nilainya dengan rumus berikut. Baris 3 yang baru dikurangi dari atau didapat dari baris 3 yang lama dikurangi 4 kalinya dari baris 2 yang baru. Nah, jelas ini tujuannya untuk mengenolkan 4. Nanti efeknya nih ngimbas ke baris yang apa ya, ke teman-temannya si 4 ini ya. Nah, ini berubah jadi demikian angkanya. Nah, terlihat di sini di bawah X3 sudah berkorespondensi dengan identitas ya. Karena ini terdapat leading 1 di sini dan yang lainnya 0. Kemudian setelah itu kita uji lagi ya di sini ya. Kita nilai lagi nilai Z-nya, Z yang nilai optimumnya ya, itu nilai objektif maksudnya. Kita lihat di sini 5 kali 8/3 ditambah 4 kali 14/15 tambah 0 kali 89/15. Nilainya nanti berubah. Dia menjadi 256/15. Jadi ada peningkatan dari nilai sebelumnya ini ya. Kemudian untuk menentukan nilai Z ke J ini didapat perkalian dari kolom ini dan kolom ini. Kita dapatkan nilainya adalah 34/15. Kemudian dengan perhitungan yang sama kita lakukan pada yang kolom X2, hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kita lakukan perhitungan juga pada kolom
ketiga, pada kolom X3 hasilnya adalah 4. Dan pada kolom S1 ini hasil terbarunya adalah 17/15. Pada kolom S2 hasilnya adalah 4/5. Dan pada kolom S3 hasilnya adalah 0. Nah, karena nilai ZJ-nya berubah, maka nilai CJ dikurangi ZJ-nya juga ikut berubah. Nah, kita kurangi ya, di sini 3 dikurangi 34/15 menjadi, nah ini semuanya sudah dihitung ceritanya ya. Nah, ini adalah yang baris paling bawah ini adalah nilai CJ min ZJ yang baru. Kemudian kita lihat lagi, karena ini kasusnya memaksimumkan, apakah masih ada nilai yang positif? Di antara nilai yang paling bawah ini, ternyata masih ada ya nilai yang positif. Ini satu-satunya yang positif, maka ini mau nggak mau dipilih. Ya. Nah, ini kita pilih sebagai kolom kunci. Kemudian untuk memilih baris kunci, kita hitung rasionya dulu. Nah, pada baris kedua ini negatif. Ini nggak usah dihitung rasionya. Yang kita hitung ini 8/3 bagi 2/3. Hasilnya 4. Kemudian 89/15 dibagi 41/15. Hasilnya adalah 89/41. Kemudian pilih mana yang terkecil di antara ini. Ternyata yang kecil ada 89/41. Maka dari itu kita pilih ini menjadi baris kunci. Kemudian ini 41/15 dia menjadi elemen pivot. Nah, ini adalah elemen pivotnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ini pivotnya ini saya merahkan supaya menandakan dia pivot. Kemudian di sini kita akan tahu bahwa variabel yang masuk tuh X1 yang berada di kolom kunci ini menggantikan S3 yang berada di baris kunci. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini koefisiennya juga mengikuti. Maka dia menggantikan 0. Nah, ini karena 3 ini koefisien milik X1. Nah, setelah itu berarti kita lakukan apa nih? Nah, ini belum jadi 1 nih pivotnya. Kita lakukan gimana supaya dia jadi 1. Berarti operasi barisnya adalah baris 3 yang baru didapatkan dari baris 3 yang lama dikali 15/41. Ya, dikali elemen kuncinya. Kemudian, oh ya, ini maksudnya 15/41 itu didapat dari kebalikan dari elemen kuncinya gitu ya. Nah, biasanya perintah barisnya bisa kali atau bisa bagi. Kalau bilangan bulat berarti bagi, kalau bilangan pecahan berarti dikali dengan kebalikan pecahannya gitu ya. Sehingga nanti dihasilkan bilangan seperti ini ya. Nah, bilangan-bilangan ini itu dipindahkan ke sini, menggantikan baris 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat, ini elemen yang lain ini belum 0. Bagaimana caranya supaya baris ke-1 dan ke-2 ini jadi 0? Nah, kita lihat ini baris 1 yang baru itu didapat dari baris 1 yang lama dikurangi 2/3 dari baris 3 yang baru. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini proses penghitungannya. Didapatkan angka 50/41, 0, 1, 0, dan yang lainnya. Nanti dipindahkan angka ini ke baris pertama ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat juga ini masih ada yang belum 0. Maka perintah barisnya seperti ini. Baris 2 yang baru itu didapat dari baris 2 yang lama ditambah 4/15 dari baris 3 yang baru. Ini ditambah karena ininya negatif gitu ya. Nah, sehingga didapatkan angka-angka yang paling kanan ini. Kita taruh dalam lajur baris. Sehingga seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita lihat pada kolom ini sudah berafiliasi dengan identitas gitu ya. Nah, kemudian kita hitung kembali nilai Z-nya. Apakah ada peningkatan? Ini yang lama 256/15. Sekarang kita hitung 5 kali 50/41 ditambah 4 kali 6
2/41 ditambah 3 kali 89/41. Hasilnya adalah ini 765/15. Ini meningkat dari nilai sebelumnya ya. Nah, kemudian kita hitung lagi nilai ZZ-nya. Nah, kita lihat, kita hitung antar kolom ini. Hasilnya adalah 3, kemudian kolom X2 ya, kita kali-kalikan masing-masing, hasilnya adalah 5, dan kemudian kolom X3 hasilnya adalah 4. Kemudian pada kolom S1 ini kita dapatkan hasilnya adalah 45/41. Kolom S2 hasilnya 24/41 dan kolom S3 hasilnya adalah 11/41. Kemudian ini nilai CJ min ZJ-nya juga tentu saja berubah. Kita lihat ya di sini. Nah, ini berubah ya. Ini menjadi 0 dan ini negatif semuanya. Jadi kita lihat di sini variabel non dasar tadinya ya, sekarang menjadi variabel dasar. Nah, kita lihat sekarang X1, X2, X3 dia berubah jadi variabel dasar. Nah, kita lihat aja ini berafiliasi dengan identitas, dan kita lihat juga ini semuanya masuk ke dalam basis gitu ya. Dengan demikian kita lihat uji keoptimalannya, karena sudah tidak ada nilai yang positif, maka ini sudah dinyatakan optimal. Dengan demikian, ini adalah Z yang terbaru ini, ya, Z yang terakhir tadi ini adalah nilai yang optimal. Nah, nilai optimal ini didapat dari X1-nya, yaitu 89/41, nilai X2-nya 50/41, dan nilai X3-nya 62/41. Nah, itu tadi ya caranya untuk algoritma simplex untuk menentukan nilai optimum. Mudah-mudahan dari contoh 1 tadi Anda bisa ada sedikit gambaran, atau mungkin ada yang langsung paham, mudah-mudahan ya. Nah, biar tambah paham, kita tambahin lagi nih contoh soalnya. Nah, ini kita lihat contoh yang berikutnya. Sebuah perusahaan membuat 2 jenis ikat pinggang kulit. Ikat pinggang A dan ikat pinggang B. Sabuk A berkualitas tinggi, sabuk B berkualitas lebih rendah. Keuntungan masing-masing adalah $4 per sabuk A dan $3 per sabuk B. Produksi dari masing-masing tipe A membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak daripada sabuk tipe B. Dan jika semua sabuk adalah tipe B, perusahaan bisa membuat 1000 sabuk per hari. Jadi dapat diartikan waktu untuk satu produk B itu setara dengan 2 produk A, itu maksudnya. Kemudian pasokan kulit hanya cukup untuk 800 sabuk per hari. Baik A dan B digabungkan. Sabuk A membutuhkan gesper mewah. Jadi gesper itu ujung dari sabuk itu ya. Kepalanya dari sabuk gesper itu. Sabuk A membutuhkan gesper mewah dan hanya 400 yang tersedia per harinya. Kemudian hanya ada 700 gesper biasa ya sehari tersedia untuk sabuk B. Susunlah model persamaan program linearnya dan tentukan nilai optimum menggunakan metode simplex. Nah, dari permasalahan ini kita akan buat pemodelannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah sabuk A-nya kita nyatakan X1, sabuk B-nya kita nyatakan X2. Ini adalah model umumnya ya. Ini model umumnya seperti ini. Nah, sekarang setelah Anda bisa membuat model secara umum, secara bentuk umum, kemudian beserta syarat batasnya ya, kemudian kita ubah ke dalam bentuk norma. Nah, kita ubah ke dalam bentuk standar maksudnya ya. Nah, nilai objektifnya ini bertambah, membengkak jadi 6 variabel. Ini bertambah slack sebanyak 4. Kita lihat dari mana slack itu ya. Nah, dari persamaan yang pertama ini muncul slack 1. Persamaan kedua muncul slack 2, yang ketiga slack 3, dan keempat slack 4. Jadi semuanya syarat batasnya ini baik variabel keputusan maupun variabel slack ini non negatif.
Kemudian kita akan angkat ke dalam tabel Simplex awal ya. Nah, ini susunannya seperti ini. Jadi dari fungsi objektif nanti disimpan di sini yang paling atas tabel. Kemudian di sini 1000, kemudian 800, kemudian 400 dan 700 disimpan ya di variabel dasar. Karena untuk tabel Simplex awal ini nilai-nilai batas dari constraint ini dijadikan nilai variabel dasar untuk awal. Dan nilai variabel dasarnya diisi oleh slack. Kemudian koefisien variabel dasar kita lihat di sini semuanya kan 0, disimpan di sini menyesuaikan dengan slacknya. Nah, untuk tabel awal ini nilai ZJ-nya pasti 0. Karena ini faktor pengalinya kan 0 semua. Ya kan? Nah, berarti ini 0. Demikian pula dengan Z besar ini pasti 0. Nah, kemudian ini pengaruhnya untuk ZJ min Z, CJ min ZJ itu akan sama dengan nilai CJ. Karena ini ZJ-nya 0, ya kan? Nah, oke, ini tabel awalnya seperti ini. Tapi ini memang walaupun sederhana, tapi penting sekali ya. Jangan sampai salah ya dalam menyimpan angka-angka di dalam tabel awal ini. Baik, kita lanjutkan ke uji keoptimalan. Kita lihat di sini untuk kasus memaksimumkan ini ya, ternyata masih ada nilai yang positif. Kita lihat nilai positifnya 4 dan 3. Kita pilih yang paling besar ya untuk kasus memaksimumkan ini, nilai positifnya yang paling besar yaitu siapa? 4. Nah, kita pilih dia sebagai kolom kunci. Kemudian untuk memilih yang menjadi baris kunci yang mana, kita hitung rasionya terlebih dahulu. Kita hitung di sini rasionya 1000 dibagi 2. Di sini rasionya adalah 500. Kemudian 800 dibagi 1, rasionya adalah 800. 400 dibagi 1, rasionya 400. Dan ini kalau yang 0 nih jangan dihitung, biarin saja, dikosongin. Kemudian di antara nilai rasio ini pilih yang paling kecil, yaitu 400. Nah, ini berarti nanti akan menjadi baris kunci. Nah, sehingga ini elemen yang pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci dia akan menjadi elemen pivot. Kemudian setelah itu, nah kita tandain ini ya, elemen pivotnya sudah 1, berarti nggak usah dibagi-bagi dengan bilangan lainnya ya. Ini sudah bagus, nilainya udah 1. Nah, setelah 1 ini berarti yang elemen lain ini belum 0, baris yang pada kolom kunci ya, kolom yang ada pivotnya ini baris 1-nya belum 0, ini baris 2-nya belum 0. Akan tetapi yang baris keempat sudah 0 ya. Berarti kita buat ini 2 menjadi 0 dan 1 ini menjadi 0. Nah, kita terlebih dulu sebelumnya akan lakukan variabel masuk dan variabel keluar. Variabel masuknya itu X1 ya, menggantikan S3. Nah, di sini demikian pula koefisiennya 4 menggantikan 0. Nah, selanjutnya kita akan lakukan operasi baris. Ini baris yang pertama, ini yang 2-nya kita buat 0. Nah, perintah barisnya seperti ini. Baris 1 yang baru nanti didapat dari baris 1 yang lama dikurangi 2 kali dari baris 3 yang baru. Nah, hasilnya ini angka-angkanya 200, 0, 1, 1, 0, min 2, 0. Kita simpan di sini ya, di baris ketiga. Di baris pertama. Nah, ini. Kemudian untuk yang baris kedua, ini juga kita gunakan. Ini rumusnya gampang banget ya. Jadi karena ini juga 1, berarti tinggal dikurangin saja. Baris 2 yang lama dikurangi baris 3 yang baru. Hasilnya angka-angka ini nih. Ini nanti dipindah di baris 2. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini sudah berafiliasi ya, membentuk leading 1 atau di sini membentuk kayak identitas gitu ya. Kemudian setelah itu kita hitung Z-nya, Z besarnya dulu. Nah, kita hitung ini 0 kali 200 ditambah 0 kali 400 ditambah 4 kali 400 ditambah 0 kali 700. Hasilnya pasti bergantung dari ini nih, 4 kali 400.
Nah, nilainya yang tadinya 0 sekarang meningkat menjadi 1600. Terus kita hitung juga nilai ZJ-nya. Nah, kita hitung pada kolom ini hasilnya adalah 4. Pada kolom ini nanti hasilnya adalah 0. Pada kolom S1 ini hasilnya 0 juga. Pada kolom S2 0. S3 hasilnya juga S3 ini 4 nih hasilnya. Kemudian pada kolom S4 ini hasilnya adalah 0. Nah, kemudian nanti juga berubah nih, kalau ZJ-nya berubah, maka CJ min ZJ berubah. Kita lihat ya di sini 4 kurangi 4, 0, 3 kurangi 0, 3 ya, nanti berubah menjadi seperti ini. Nah, itu. Kemudian setelah didapat nilai CJ dan CJ min ZJ yang baru, kita sekarang uji optimalnya. Kita uji apakah masih ada yang positif. Ternyata ada ini, yaitu ini pada kolom yang angka 3 ini ya. Nah, berarti ini satu-satunya yang positif. Berarti dia satu-satunya yang akan kita pilih ya. Mau nggak mau ini akan menjadi kolom kunci. Nah, setelah kita tentukan kolom kunci, kemudian kita hitung rasionya ya untuk memilih baris kunci. Ini 200 dibagi 1 hasilnya 200. Kemudian 400 dibagi 1 hasilnya adalah 400. Nah, ini 0 diabaikan saja. Kemudian 700 dibagi 1 hasilnya adalah 700. Nah, kemudian kita pilih nih siapa rasio yang terkecil. Oh, ternyata ini 200. Kita pilih baris pertama sebagai baris kunci. Nah, kemudian ini 1 ya, ini menjadi elemen pivot. Kemudian kita pindahkan lagi. Ini 1 kita merahin karena menandakan dia pivot ya. Kemudian kita tentukan siapa variabel yang masuk ke basis, yaitu X2 menggantikan S1. Nah, kemudian koefisiennya juga 3 mengikuti ya, menyertai. Dia menggantikan 0 ya. Di sini jadi 3 di sini. Kemudian setelah itu tentu saja kalau ada perubahan di koefisien variabel dasar akan merubah nilai Z besar ini. Coba kita hitung ya. Sekarang kita hitung. Oh ya, harusnya ini kita hitung dulu ya. Ini kelewat nih. Harusnya ini 3 kali 200 ya. Ditambah 0 kali 400. Oh iya, maaf. Ini belum sampai nilai Z dulu ya. Berarti kita ini nih, saya lupa nih. Ini kan pada kolom kunci ini belum 0 ya. Ini juga belum 0. Baik. Kita lakukan pertukaran dulu ya. Pertukaran berarti nanti baris kedua yang baru itu baris kedua yang lama dikurangi baris ke satu yang baru. Nanti angka yang dihasilkan seperti ini diganti ya. Ini berarti dipindah ke baris kedua. Nah, seperti ini. Kemudian baris keempat ini kan belum 0. Kita buat 0 dulu dengan rumus seperti ini ya. Baris keempat yang baru itu didapat dari baris keempat yang lama dikurangi baris ke satu yang baru. Nah, didapatkan angka yang seperti di sini nih. Kita pindahkan ke baris 4. Nah, seperti ini ya. Kalau semuanya terbentuk atau berafiliasi identitas, maka baru dihitung Z besarnya, oke? Nah, kita hitung Z besarnya ya. Nah, di sini 3 kali 200 tambah 0 kali 200 tambah 4 kali 400 tambah 0 kali 500. Nah, hasilnya tentu saja akan merubah nilai lama. Ini nilai lama 1600. Coba kita hitung nilai yang baru. Nilai yang baru didapat yaitu 2200. Berarti memang terjadi peningkatan ya. Meningkatkan nilai objektifnya sekarang. Nah, oke, sekarang kita hitung ya nilai ZJ-nya. ZJ yang pertama ini Z1 nilainya 4. Z yang kedua nilainya 3, yang ketiga nilainya 3 ya. Yang keempat ini nilainya 0, ini yang
kelima nilainya adalah min 2, dan ini yang terakhir nilainya adalah 0. Kemudian nanti akan merubah nilai CJ min ZJ-nya juga. Kita lihat ini, nilai baris yang ada di C dikurangi baris yang ada di ZJ ini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nilai CJ min ZJ yang baru. Kalau kita lihat, kita uji keoptimalan sekarang, kita lihat masih ada yang positif, berarti ini belum optimal. Nah, di sini ada positif ya, satu-satunya yaitu 2 di sini. Berarti ini kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Kita pilih ini sebagai kolom kunci. Kemudian kita hitung rasionya. Ini negatif ya, diabaikan. Kemudian ini yang baris kedua 200 dibagi 1, ini 200, 400 bagi 1, ini 400, kemudian ini 500 bagi 2, 250. Kita pilih di sini rasionya yang paling kecil yaitu 200. Berarti nanti baris kedua kita jadikan baris kunci ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini 1 itu berarti nanti akan menjadi elemen pivot. Elemen pivot. Nah, kita tentukan ini 1 ini sebagai pivot ya. Kita lihat teman-temannya dalam satu kolom ini semuanya bukan 0 nih. Ini kita jadikan 0. Baris pertama kita jadikan 0, perintah barisnya seperti, oh ya sebelumnya pindah dulu ya. Ini pindah dulu, S3 menggantikan S2. Kemudian ini koefisiennya 0, ini pindah ke sini tidak merubah apapun ya, 0 menggantikan 0 lagi. Kemudian kita hitung yang ini baris pertama, kita ganti ini supaya jadi 0 dengan rumus seperti di bawah ini. Jadi baris 1 yang baru itu didapat dari baris 1 yang lama ditambah 2 kali baris kedua yang baru. Nanti angkanya akan berubah seperti ini. Baik, kita pindahkan ini ke baris 1. Kemudian baris yang ketiga, ini rumusnya seperti ini. Angkanya didapat seperti ini ya. Pindah ini ke baris ketiga. Kemudian untuk baris keempat, nah rumusnya seperti ini. Ini didapatkan angka yang baru 100, 0, 0, 1, min 2, 0, 1. Kita ganti ya baris keempat ini dengan baris yang dari hasil perhitungan nih. Nah, itu ya. Nah, kita lihat S3 ini sudah bentuknya identitas. Sekarang kita hitung Z-nya ya, apakah ada peningkatan. Ini 2200 yang sebelumnya. Kita coba lihat di sini, kita kali-kalikan. Ternyata hasilnya adalah 2600. Oh, ada peningkatan ya. Kemudian nilai Z ke J-nya, ini Z1 nilainya 4, Z2 nilainya adalah 3, ini kemudian Z berikutnya nilainya adalah 1, kemudian Z berikutnya nilainya 2, kemudian Z yang selanjutnya nilainya 0, kemudian Z yang terakhir juga 0. Kemudian ini nilai CJ min ZJ juga akan berubah karena barusan nilai ZJ-nya kan sudah ganti ya. Nah, kita kurangi CJ yang ada di baris paling atas ini dikurangi baris ZJ. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya angka-angkanya. Ternyata kalau kita lihat, kita uji keoptimalan, ini sudah tidak ada yang positif. Sudah tidak ada yang positif. Bahkan ini sudah 0 di variabel dasarnya. Nah, berarti ini artinya dia sudah optimal ya, sudah tidak ada yang positif lagi, berarti sudah optimal. Berarti nilai Z terakhir ini adalah nilai yang optimum. Ini nilai optimal gitu ya. Nah, nilai optimum ini didapatkan dari komponen apa saja? Nah, ini ya. Ini didapatkan nilai optimumnya 2600 dengan variabel dasarnya ini ya, X1, X2, S3, S4. Adapun variabel non dasar S1 dan S2. Nah, kesimpulannya ini keuntungan maksimum didapat $2.600. Akan didapatkan jika membuat sabuk A sebanyak 200 unit dan sabuk B sebanyak 600 unit.
Oke, itu tadi contoh yang kedua ya untuk kasus memaksimumkan. Nah, baik, mudah-mudahan Anda bisa tambah paham ya dengan semakin bertambah contoh. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang kasus minimum ya. Kita akan coba contoh soal untuk yang kasus minimum. Kita lihat. Nah, ini ya contoh kasus meminimumkan. Nah, di sini ini tidak, soal ceritanya sudah tidak saya tampilkan. Di sini sudah dalam bentuk pemodelan secara umumnya ya. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk standar. Ubah dulu. Oh ya, sebelum diubah berarti ini masih ada constraint yang nilainya negatif. Berarti kita kalikan negatif 1 kedua ruas sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah positif ya. Nanti kita lanjutkan konversi ke bentuk standar. Nah, di sini bentuk standarnya didapatkan untuk dari yang pertama ini slack 1. Kemudian ini berarti ditambah yang kedua ini slack kedua. Kemudian yang ketiga juga lebih kecil sama dengan berarti slack ketiga. Jadi dengan demikian ada sebanyak 3 variabel ditambah 3 variabel slack ya. Berarti ada 6. Nah, ini jadi berubah ke dalam fungsi objektifnya. Dia jadi bertambah panjang ya. Ketambahan S1, S2, dan S3. Nah, kemudian jangan lupa syarat batasnya semua variabel baik variabel ini keputusan dan variabel slack semuanya non negatif. Nah, setelah dikonversi ke bentuk standar, kita lanjutkan ke dalam pembuatan tabel awal. Nah, ini kita tampilkan lagi sistem persamaannya dan fungsi objektifnya. Nah, ini nilainya ya. Ini untuk pembuatan tabel awal. Nah, kita pasti semuanya bisa ya. Jangan lupa aja angka-angkanya ya. Nah, ini berarti seperti ini untuk tabel awalnya. Kemudian ini pasti nilainya 0 kan? Oh ya, ini kita hitung dulu ternyata. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sebetulnya tidak usah dilakukan perhitungan juga pada tabel awal ini 0 semuanya ya. Ini sama dengan nilai CJ yang di sini. Kemudian karena ini kasusnya meminimumkan, berarti pada uji keoptimalan dibalik. Apakah masih ada yang negatif gitu, pertanyaannya gitu. Berbeda dengan uji optimal yang kasus memaksimumkan pada contoh sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ternyata masih ada nilai yang negatif. Nah, di sini min 3 nilai yang negatif, berarti dia kita jadikan sebagai kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya. Untuk mencari rasio caranya sama ya. Nah, rasio ini berarti karena negatif berarti dia diabaikan. Ini juga negatif. Tidak dihitung ya, yang dihitung satu-satunya 10/3. Jadi secara aklamasi dia dipastikan jadi baris kunci. Nah, berarti nanti 3 ini berubah menjadi elemen pivot ya. Nah, kemudian ini menggantikan X2 dijadikan variabel yang masuk menggantikan S3. Kemudian negatif 3 masuk menggantikan 0. Nah, sekarang kita setelah kita buat variabel masuk dan variabel keluar, kita lakukan operasi baris elementer. Nah, ini kebetulan pivotnya kan belum 1 nih. Kita bagi 3 dulu ya seluruh baris ini. Kita bagi 3 atau dikali 1/3 juga boleh. Nah, ini angka-angka yang dihasilkan. Ini 10/3, min 4/3, 1, 8/3, 0, 0/3. Kita pindahkan ke baris kunci ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini kan sudah berubah nih elemen pivotnya 1. Kemudian kolom
pivot ini ada nilai yang belum 0, yaitu di sini min 4 dan min 1. Kita jadikan 0 untuk baris kedua. Nah, baris kedua yang baru itu didapat dari baris 2 yang lama ditambah 4 kali dari baris 3 yang baru. Nah, berarti nanti kita ganti menjadi seperti ini. Nah, demikian pula untuk yang baris 1 ini kita ubah menjadi 0, nih min 1-nya ini. Nanti pada kolom yang lain dalam satu baris ini mengikuti. Jadi hasilnya angka seperti ini. Nah, ini ya. Nanti ini menggantikan baris 1. Nah, seperti ini. Ini angka baris 1 yang baru. Nah, kemudian ini pada kolom kunci ini kan terbentuk seperti identitas gitu ya. 1, 0, 0. Kemudian kita hitung Z yang baru. Nah, kita hitung Z yang barunya. Berarti ini 0 kali 31/3 tambah 0 kali 76/3 tambah min 3 kali 10/3. Nah, hasilnya adalah negatif 10. Nah, kemudian nah berarti penurunan ya, yang di awal tadi 0, sekarang nurun menjadi min 10. Kemudian kita hitung masing-masing ZJ-nya, ikutin kalikan angka-angka yang antar kolom ini, pada kolom biru ini dengan kolom biru yang di sini. Hasilnya adalah 4. Kemudian ini ya pada kolom yang disorot ini juga hasilnya kita dapatkan min 3. Nah, di sini juga sama. Di sini dihasilkan negatif 8. Kemudian di kolom yang biru ini kita dapatkan 0. Yang di sini kita dapatkan juga 0. Kemudian di sini hasilnya negatif 1. Nah, kemudian nilai ZJ-nya ini berarti nanti CJ min ZJ berubah juga. Nah, seperti ini. 2 dikurangi 4 min 2, min 3 kurangi min 3, 0. 6 dikurangi min 8 hasilnya 14. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Ini 0, ini 1. Nah, kita lihat di sini kita uji keoptimalan. Ternyata di sini masih ada yang negatif. Berarti masih dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini min 2 kan negatif ya, berarti masih berlanjut ke iterasi berikutnya. Kemudian di sini di kolom yang pertama ini, min 2 ini kita jadikan kolom kunci. Kemudian seperti biasa, ini kita cari rasionya ya. Rasionya ini 31/3 dibagi 5/3 hasilnya 31/5. Yang lainnya nggak dihitung karena negatif di sininya ya. Berarti secara aklamasi ini kita tentukan baris 1 sebagai baris kunci. Nah, di sini 5/3 kita jadikan sebagai elemen pivot. Kemudian variabel yang masuk ini X1 karena dia berada pada kolom kunci menggantikan S1 yang berada pada baris kunci. Demikian pula ini 2 mengikuti pindah ke sini ya. Nah, kemudian setelah itu 5/3-nya ini belum 1. Kita jadikan dia 1 dulu, berarti dikali dengan 3/5. Ini juga ngefek ke sini ke kolom teman-temannya ini ya, dikali 3/5 juga dengan perintah seperti ini. Hasilnya nanti angka ini nih, 31/5, 1, 0, 14/5, 3/5, 0, dan 1/5. Pindahkan ke baris 1 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini pada kolom ini, kolom kunci ini, nilai yang lain ini belum 0. Ini harus 0 ya. Nah, kita gunakan rumus seperti di atas ini. Hasilnya didapatkan angka berikut nih yang ada pada kotak ini. Kita pindahkan angkanya ke baris 2. Nah, seperti ini. Kemudian pada baris ketiga ini masih belum 0. Kita jadikan 0 ya dengan rumus seperti di atas ini. Ini hasilnya seperti ini ya, 58/5. 0, 1, 32/5, 4/5, 0, dan 3/5. Kita pindahkan ke baris ketiga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kolom kunci ini sudah
berbentuk pivotnya 1 dan elemen lainnya 0 ya, mirip identitas. Maka kita hitung Z besarnya. Kita hitung lagi sekarang. Nah, kita hitung lagi. 2 dikali 31/5 ditambah 0 kali 354/5 ditambah min 3 dikali 58/5. Kalau yang sebelumnya nilainya negatif 10 ya, ingat-ingat. Nah, sekarang berapa? Nah, sekarang jadi negatif 112/5. Jadi terjadi penurunan lagi. Ya, memang yang dicari adalah penurunan nilai karena kasusnya meminimumkan. Kemudian kita hitung nilai Z ini. Nilai ZJ-nya yang pertama kita dapatkan 2. Kemudian di sini yang kedua kita dapatkan min 3. Kemudian yang berikutnya kita dapatkan di sini hasilnya min 68/5 dan di sini hasilnya adalah min 6/5, di sini hasilnya 0 dan yang kolom terakhir di sini hasilnya adalah min 7/5. Karena didapatkan nilai ZJ yang baru, maka ini juga akan didapatkan CJ min ZJ yang baru pula. Ini kita kurangi aja, 2 kurangi 2, 0. Min 3 kurangi min 3, 0 ya. Itu aja yang ngikut. Nah, ini 6 dikurangi min 68/5 hasilnya 37/5. Nah, di sini 0, di sini 0, di sini 7/5. Nah, karena sudah didapatkan nilai CJ min Z yang baru, maka kita uji keoptimalan. Kita lihat ya. Karena untuk kasus meminimumkan ini, kita lihat keoptimalannya. Ternyata sudah tidak ada yang negatif. Kalau semuanya itu non negatif, ya berarti ini sudah optimal. Sudah optimal karena sudah tidak ada yang negatif ya. Ini sudah optimal berarti nilai Z di sini ya yang terakhir ini berarti nilai optimum ya. Itu. Jadi solusi optimumnya min 112/5 dengan komponennya didapat dari X1-nya ini. Nah, kita lihat di sini X1 yang terakhir di sini ya. Nilai variabel dasarnya 31/5. Nilai X2-nya oh ya, ini maaf nih, saya salah nulis. Ini typo ya. Ini berarti X2-nya ini 58/5 dan ini X3-nya 0 karena X3-nya ini tidak masuk basis. Jadi X3-nya masih 0. Ini maaf, ini salah tulis ya. Ini seharusnya X1-nya 31/5 udah benar. X2-nya 58/5 harusnya bukan 0 ya. Kemudian X3-nya 0. Ini maaf nih, ketuker ya gitu. Oke, itu untuk contoh meminimumkan. Nah, kita ingat pada contoh meminimumkan ini terdapat ada cara lain yaitu cara konversi. Jadi dikonversi ke cara memaksimumkan. Coba kita lihat. Ini soalnya tetap sama ya misalkan ya. Soalnya tetap sama, cuman di sini kita bahasnya dengan cara yang lain. Ini kita ubah dulu ya. Nah, kita ubah dengan cara berikut. Jadi dikonversi ke bentuk maksimum. Nah, yang tadinya minimum Z berubah menjadi maksimum min Z. Berarti di sini koefisiennya diganti tanda. Gitu maksudnya. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus ya. Seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini kita walaupun di soalnya kasusnya meminimumkan, tapi pada proses algoritmanya kita menggunakan cara algoritma memaksimumkan. Kita konversi dulu ke dalam bentuk standar ya. Jadi akan muncul di sini 3 variabel slack. Nah, di sini didapat prosesnya ya, slack tersebut. Kemudian di sini baik variabel keputusan maupun variabel slack semuanya non negatif. Nah, setelah kita ubah ke bentuk standar seperti ini, baru kita tuangkan ke dalam tabel awal. Nah, seperti ini ya.
Kita tuangkan ke dalam tabel awal. Untuk setiap tabel awal pasti bentuknya seperti ini, ya kan? Ini di sini 0, 0, 0, di sini CJ-nya sama dengan nilai C-nya yang paling atas di tabel ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba nih, kita uji keoptimalan apakah kita lanjut ke iterasi berikutnya atau sudah optimal. Nah, ini kasusnya kan memaksimumkan. Berarti kalau memaksimumkan, nah, di sini masih ada yang positif. Ya, ternyata masih ada yang positif. Ya, gitu. Berarti di sini yang positif ini ada di kolom X2 ini. Berarti nanti dia akan dijadikan kolom kunci. Nah, kemudian kita akan tentukan baris kunci di sini karena nilainya negatif-negatif, berarti rasionya tidak kita hitung. Yang kita hitung hanya baris ketiga ini, nih ya, 10/3 rasionya. Nah, otomatis pada baris ketiga ini, karena nggak ada lawan lagi ya, berarti dia menjadi satu-satunya baris kunci. Nah, secara otomatis pula 3 ini akan menjadi elemen pivot. Kemudian X2 di sini menggantikan S3. Kemudian koefisiennya 3 akan menggantikan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini pada kolom kunci ini pivotnya belum 1, berarti kita bagi 3 semuanya. Nah, berarti kita berubah angkanya jadi seperti ini. Nah, kita lihat pada baris ke-1 dan baris kedua pada kolom kunci ini belum 0. Kita jadikan 0 dulu seperti cara yang sama. Berarti baris kedua berubah jadi angka seperti ini. Dan baris ke-1 kita gunakan rumus di atas ini. Angkanya berganti menjadi, nah seperti angka di kotak ini ya, kita pindahkan ke baris 1. Nah seperti ini. Nah tampak S2 sudah terbentuk nilai bentuk standar seperti ini yang dari variabel dasar ini artinya ya. Berarti nanti kita lihat nilai Z yang baru sekarang. Nah, kita kali-kalikan ternyata hasilnya 10 ya. Terjadi peningkatan. Tadinya awalnya nilainya 0. Kemudian untuk nilai Z kita hitung di sini hasilnya -4. Kemudian Z yang berikutnya kita hitung hasilnya 3. Kemudian di sini nilai Z berikutnya hasilnya adalah 8. Kemudian di sini nilai Z berikutnya pula ini hasilnya 0. Nah, di kolom selanjutnya hasilnya 0 dan nilai Z pada kolom berikutnya hasilnya 1. Nah, karena nilai Z-nya berubah, maka nilai C min Z-nya juga berubah. Kita lihat di sini -2 dikurangi -4 hasilnya 2. Demikian pula ini 3 dikurangi 3, 0 ya. Nah, ini -14, kemudian 0, 0, -1. Nah, setelah terbentuk nilai CJ min ZJ yang baru, kita lihat, kita uji keoptimalannya. Ternyata masih ada yang positif ya. Ternyata masih ada yang positif, ini untuk kasusnya memaksimumkan. Jadi, kalau masih ada yang positif, berarti masih lanjut. Artinya masih belum optimal. Kita lihat juga di sini pada kolom yang nilai positif ini ternyata masih ada nilainya yang positif. Berarti masih bisa dilakukan improve, perbaikan nilai Z-nya ya. Oke, kita lanjut pada iterasi berikutnya. Nah, berarti ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya sekarang. Nah, ini satu-satunya rasio yang dihitung adalah baris 1 karena baris 2 dan 3 ini negatif ini nilainya di sini ya. Nah, berarti ini menjadi baris kunci gitu ya. Dan di sini perpotongannya 5/3 menjadi elemen pivot. Dengan demikian, variabel pada kolom kunci yaitu X1 akan menggantikan S1. Dan ini -2 juga menggantikan 0.
Nah, baik, kita lanjutkan. Ini berarti pivotnya belum 1. Kita jadikan 1 dulu dengan cara dikalikan 3/5. Pada seluruh baris nanti berubah jadi seperti ini ya. Nah, angka yang ada di kotak nih angka yang baru hasil dari rumus ini. Nanti dipindah ke sini ya. Oke, ya, berubah seperti ini ya. Kemudian ini dalam satu kolom ini ada nilai yang belum 0. Ini harus di-nolkan di bawah pivot ini ya, 2 ini ya. Berarti kita lakukan operasi baris berikut. Hasil yang baru adalah angka yang ada di kotak ini. Maka ini pindahkan ke sini. Nah, kemudian untuk baris ketiga, ini min 4/3 juga harus jadi 0. Kita gunakan rumus ini. Ya, baris ketiga yang baru didapat dari baris ketiga yang lama ditambah 4/3 dari baris 1 yang baru. Ini tambah karena di sininya negatif. Nah, ini adalah angka yang baru yang sudah didapat. Nanti digantikan ya, ditaruh di bawah di sini. Nah, itu ya. Nah, terlihat di sini pada kolom kunci semuanya sudah terbentuk ya seperti ini, identitas 100 gitu ya. Kemudian kita hitung sekarang nilai Z yang barunya. Kita hitung di sini apakah ada peningkatan atau tidak. Di sini kita kali-kalikan, hasilnya adalah nilai Z-nya 112/5. Kemudian nilai Z-nya ini nilai Z kecil, ini min 2. Kemudian Z yang kedua nilainya adalah 3. Nilai Z yang ketiga hasilnya adalah 68/5. Nilai Z yang keempat 6/5. Dan nilai Z yang ke-5 itu hasilnya 0. Dan nilai Z terakhir ini hasilnya adalah 7/5. Karena ini ada perubahannya di sini ya. Pada Z-nya berarti nilai CJ min ZJ juga berubah. Kita lihat sekarang nilainya 0. Kemudian di sini 0, yang di sini min 37/5 dan yang di sini adalah 0. Kemudian yang di sini nilainya adalah 0 dan di sini adalah 0. Oh ya, maaf ya. Ini harusnya nilainya min 6/5. Ini maaf, ini karena 0 dikurangi 6/5, ini harusnya hasilnya adalah min 6/5. Ini maaf ya, salah tulis. Nah, karena ini yang 0 ini negatif, berarti tidak ada yang positif ya. Sudah tidak ada yang positif lagi, berarti ini sudah optimal. Berarti ini nilai yang terakhir Z-nya itu adalah nilai yang optimum. Ya, tetapi kasusnya ini kan kita lihat lagi. Ini tadinya kan soalnya ini meminimumkan dengan cara mengkonversi ke dalam bentuk negatif Z-nya. Jadi dengan demikian nilai minimumnya kita dapatkan min 112/5. Jadi dibalik, ini diganti tanda gitu ya. Jangan lupa dikembalikan lagi ke nilai awal gitu ya. Nah, kemudian berarti solusi optimumnya ini min 112/5. Jadi ini mohon maaf nih salah tulis lagi ya. Ini X1-nya 31/5, X2-nya ya harusnya 58/5 dan X3-nya harusnya 0. Karena X3-nya tidak ada di sini, berarti dia masih sebagai variabel non dasar. Berarti selama dia variabel non dasar nilainya di sini harusnya 0. Ini maaf salah tulis ya, harusnya ini 0 dan ini harusnya 58/5. Nah, itu tadi untuk contoh yang terakhir ya, untuk contoh kasus meminimumkan tapi caranya dibuat dalam kasus memaksimumkan gitu ya. Mudah-mudahan dari contoh-contoh ini Anda bisa mendapatkan pemahaman yang cukup ya. Nah, supaya Anda lebih memahami materinya, kita coba ya latihan. Ini saya titipkan 2 soal saja. Ini soal cerita yang pertama, ini Anda nanti buat penyelesaiannya.
Ya, cari nilai optimumnya dengan metode Simplex. Kemudian ini soal cerita yang kedua ya. Mungkin itu saja ya pertemuan ke-11 hari ini. Semoga Anda mendapatkan manfaat, mendapatkan pemahaman konsep yang bagus dari pemaparan materi ini. Dan jangan lupa ya dikerjakan latihannya ya. Semoga lancar Anda mengerjakan latihannya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.